Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, kuat semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Kali ini masih menerangkan tentang Prabu Siliwangi. Nah, kali ini Prabu Siliwangi yang kedua, yaitu Prabu Niskala, Mahaprabu Niskala Wastu Kencana atau Prabu Linggawastu. Nah, Prabu Niskala Wastu Kencana ini adalah putra dari Prabu Linggawangi atau Prabu Lingga Buana yang wafat di Bubat. Nah, inilah Prabu Siliwangi yang pertama. Karena wafat di Bubat dengan keberaniannya, kesatriaannya, maka mewangilah sehingga Prabu Siliwangi yang pertama ini adalah ayahnya dari Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, yaitu Prabu Linggabuana. Yang mana Prabu Linggabuana ini punya ayah, yaitu Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Yang mana Prabu Ragamulya Luhur Prabawa ini punya ayah, yaitu yang bernama Prabu Ajiguna. Nah, Prabu Ajiguna Lingga Wisesa gitu ya. Nah, Prabu Mahaprabu Niskala Wastu Kencana ini memiliki ibu yang bernama Dewi Lara Linsing. Dewi Lara Linsing ini punya ayah yang bernama Arya Kulon. Prabu Arya Kulon ini menikah dengan Dewi Kiranasari. Dewi Kiranasari ini adalah putri dari Prabu Ajiguna Linggawisesa. Jadi nanti bertemu di Prabu Ajiguna Linggawisesa begitu ya. Nah, Prabu Niskala Wastu Kencana ini bertahta di Kawali, kerajaan Sunda Galuh, yaitu dari tahun 1371 sampai tahun 1475. Nah, di situ jadi 104 tahun atau kurang lebih 103 tahun 6 bulan 15 hari. Nah, begitu ya. Prabu Niskala Wastu Kencana ini seorang yang hebat, arif dan bijaksana. Bahkan memiliki banyak gelar, itu Prabu Mahaprabu ya gelarnya juga. Mahaprabu luar biasa sekali. Makanya ada gelar untuk Mahaprabu Niskala Wastu Kencana ini, yaitu Prabu Resi Buana Tungga Dewata. Prabu Resi Buana Tungga Dewata. Nah, itu ya salah satu gelarnya, Prabu Resi Buana Tungga Dewata. Bahkan ada nama Prabu Linggawastu, putra dari Prabu Linggahyang. Nah, gitu ya. Nah, Mahaprabu Niskala Wastu Kencana ini sewaktu ayahnya meninggal di perang Bubat itu tidak langsung menjadi raja, tapi tahta kerajaan itu ke adiknya Prabu Linggawangi, yaitu yang bernama Prabu Bunisora. Nah, Prabu Bunisora ini pamannya dari Prabu Niskala Wastu Kencana, pamannya dari Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Inilah yang mengajarkan, mendidik Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu spiritual. Nah, dalam bidang spiritual begitu, karena waktu itu ya masih kecil. Jadi Mahaprabu Niskala Wastu Kencana waktu ayahnya meninggal itu masih kecil, kira-kira berumur 7 atau 9 tahun gitu. Nah, nanti jadi rajanya, diangkat jadi rajanya itu saat Prabu Niskala Wastu Kencana ini berumur 23 tahun. Yang mana saat berumur 20 tahun itu, jadi sebelumnya mengembara atau bahkan mungkin mencari ilmu ya ke daerah Lampung ya, mengembara ke situ, bertemulah dengan Resi Lampung. Resi Lampung ini punya putri yang bernama yaitu Dewi Larasarkati. Punya putri yang bernama Dewi Larasarkati. Dewi Larasarkati ini menikahlah dengan Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, yang mana saat itu Mahaprabu Niskala Wastu Kencana berumur 20 tahun. Sementara Dewi Larasarkati ini berumur 19 tahun, jadi kurang lebih beda 1 tahun. Nanti melahirkanlah Prabu Susuk Tunggal, inilah anak pertama dari Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Yang mana Prabu Susuk Tunggal ini nanti memegang kerajaan Pakuan Bogor. Gitu, kerajaan Pakuan Bogor.
Nah gitu ya. Nah kemudian oh ya, ada yang unik dari kisah kekesatriaan dari Mahaprabu Niskalawastu Kencana saat akan diangkat menjadi raja ya, yang mengganti ayahnya oleh Prabu Bunisora. Itu tidak mau karena pengen balas dendam dulu. Wah, pengen balas dendam ke Gajah Mada, ke Mahapati Gajah Mada. Ya, berencana pergilah Mahaprabu Niskalawastu Kencana ini menuju ke Gajah Mada. Ya, saat itu istirahatlah dulu, singkat kata singkat cerita ya, singkat cerita yaitu di Gunung Dieng. Di Gunung Dieng bertapa dulu. Setelah selesai bertapa melanjutkan ke Majapahit gitu. Nah saat itu bagaimana caranya untuk masuk ke Majapahit, yaitu menemui Gajah Mada untuk membalaskan dendamnya gitu ya dengan kesatria. Nah menyamarlah jadi apa tuh namanya, yang mengantarkan senjata itu Prabu Niskalawastu Kencana itu menyamar sampai akhirnya berhasil bertemu dengan Mahapati Gajah Mada. Tapi ketika melihat Mahapati Gajah Mada ini sudah tua, mengurungkanlah niat dari Mahaprabu Niskalawastu Kencana ini untuk membalaskan dendamnya. Jadi tidak jadi. Nah itulah kesatria ya. Jadi tidak memanfaatkan kesempatan, malah tidak jadi. Jadi tidak jadi mendendam gitu, tidak jadi ya. Itu hebatnya Mahaprabu Niskalawastu Kencana. Nah Mahaprabu Niskalawastu Kencana ini menikah juga dengan Dewi Mayangsari, yang mana Dewi Mayangsari ini adalah putri dari Prabu Bunisora atau susulan Prabu Bunisora. Dari Dewi Mayangsari lahirlah anak yang bernama, yang pertama itu adalah Prabu Dewa Niskala, yang mana Prabu Dewa Niskala ini adalah ayahnya dari Prabu Siliwangi yang bernama Sri Baduga Maharaja. Nah, yang kedua lahir anaknya yang kedua yaitu Surawijaya. Surawijaya. Yang ketiga yaitu Ki Gedeng Sindang Kasih. Nah, yang keempat Ki Gedeng Tapa. Dari Ki Gedeng Tapa ini nanti lahirlah seorang putri yaitu yang bernama Nyai Subang Larang, yang mana Nyai Subang Larang ini nanti menikah dengan Sri Baduga Maharaja. Nah, begitu ya. Itulah sedikit sekelumit tentang Mahaprabu Niskalawastu Kencana. Ini berumur 126 tahun, luar biasa. Dan saat di zamannya itu pusat perdagangan itu Pelabuhan Karawang dan Cirebon. Di Pelabuhan Karawang nanti bertamulah seorang yang berilmu yang bernama Syekh Datuk Kahfi. Nanti di Karawang ada juga bertamu seorang yang berilmu namanya Syekh Kuro. Gitu ya. Itu sedikit kisah ya tentang, dan saat di tentang Mahaprabu Niskalawastu Kencana saat di zamannya itu luar biasa, subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Jadi rakyat senang, damai, sentosa gitu ya. Tidak kekurangan apapun. Jadi semua bahagia saat di zamannya itu. Sehingga Mahaprabu Niskalawastu Kencana ini dipuji, disanjung oleh rakyatnya begitu. Mewangi, sehingga beliau memang pantas sebagai Prabu Siliwangi yang kedua. Sehat selalu untuk semuanya.